Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dan perbedaan demokrasi Barat dan Islam. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pembimbing Pak Romi Saputra SHI MH. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yang pertama Rahmi Mulyati, yang kedua Yoli Anita. Pada kali ini kami akan membahas A. Pengertian demokrasi Pancasila, B. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, C. Titik perbedaan dan persamaan demokrasi Barat dan Islam. A. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup manusia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. 3. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil. 4. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. 5. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. 6. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. 7. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. 8. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya yang dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. 9. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. 10. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. C. Titik perbedaan dan persamaan demokrasi Barat dan Islam. Perbedaan demokrasi Barat dan Islam. Perbedaan dan persamaan demokrasi Barat dan Islam. Surah perdebatan antara sistem demokrasi Barat dan Islam yang disebut surah ini semakin hangat. Surah sebagai sebuah sistem yang tumbuh kuat dari Islam berhadapan dengan demokrasi yang cukup matang yang merupakan lahir dari akar-akar Barat. Perdebatan yang terjadi di antara kedua konsep ini sehingga menimbulkan pemikir-pemikir Islam yang mencoba mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Seperti yang diungkapkan Dia Al-Din Rais yang mengungkapkan beberapa perbedaan di antara Islam dan demokrasi yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa pengertian bangsa atau umat dalam demokrasi Barat berbeda dengan pengertian Islam. Dan konsep demokrasi Barat, bangsa atau umat dibatasi oleh letaknya geografi, iklim, ikatan darah, jenis, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang bisa disebut dengan nasionalisme atau realisme dengan diiringi fanatisme. Sedangkan dalam Islam, bahasa atau umat tidak dibatasi dengan letaknya geografi. Darah disebut yang tadi disebut, tetapi bangsa atau umat Islam itu diikat dengan kaidah. Umat yang berada dan hidup di negara manapun tetap dianggap termasuk salah satu anggota negara Islam. Dan karena itu, pandangan Islam sangatlah manusiawi yang bersifat internasional. Kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh Barat dan Islam itu berbeda. Jika tujuan yang ingin dicapai Barat adalah duniawi atau material, yang jelas pasti hanya untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat di dalam kehidupan dunia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai Islam bukan hanya masalah duniawi saja, tetapi juga untuk mencapai kebutuhan spiritual. Bahkan spiritual ini menjadi bagian terpenting di dalam tujuan ini, sehingga tujuan ini seimbang antara duniawi dan ukrawi sekaligus. Yang ketiga, dalam demokrasi Barat,
kekuasaan dan kedaulatan rakyat atau umat bersifat mutlak. Jadi rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan dalam Islam, kekuasaan dan kedaulatan rakyat atau umat tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan kekuatan-kekuatan syariah, hukum, agama. Sehingga segala tindakan umat tidak boleh melampaui batas-batas syariah. Selanjutnya, persamaan demokrasi Barat dan Islam. Pertama, jika yang dimaksud demokrasi Barat itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pengertian ini pun terletak dalam sistem Islam, dengan mengecuali bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Kedua, ketika demokrasi itu diartikan sebagai sistem yang diikuti pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam sistem Islam. Yang ketiga, di dalam demokrasi itu adanya dasar-dasar politik atau sosial, seperti asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan pemikiran, berkeyakinan, menjamin hak-hak tertentu, dan seterusnya. Semua itu dalam Islam pun dijamin sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam sistem demokrasi maupun Islam dijamin dalam mendapatkan hak-haknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.